Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang bencana alam. Ini table of content-nya. Nah, untuk faktor penyebab gempa bumi ada beberapa, yaitu proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Yang kedua ada aktivitas sesar di permukaan bumi. Dan yang ketiga, pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya seperti terjadi runtuhan tanah dan aktivitas gunung api dan ledakan dari nuklir. And next, jenis-jenis gempa bumi yaitu ada tiga, gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi tektonik. Di mana gempa vulkanik ini disebabkan oleh naiknya fluida gunung api, gas uap, dan magma. Nah, kalau untuk gempa bumi runtuhan ini disebabkan oleh runtuhan batuan di daerah kapur karena adanya stagit yang jatuh di dalamnya. Dan gempa tektonik dapat dilihat di sana. Dan yang selanjutnya ada hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung api. Gempa bumi ya dapat terjadi di dasar laut sehingga menghasilkan getaran yang bisa dirasakan di permukaan bumi. Dan itu ada tsunami, gelombang laut yang besar dapat merusak disebabkan oleh gangguan gempa bumi di dasar laut, dan ada letusan gunung api. Nah, yang selanjutnya itu ada banjir. Banjir merupakan meluapnya air sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih tinggi. Jenis-jenis banjir itu ada tiga, banjir bandang, sungai, dan banjir pantai. Nah, terus selanjutnya ada faktor penyebab banjir, itu pengaruh aktivitas manusia seperti pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk pemukiman dan industri, eh, pemukiman dataran banjir dan pembangunan daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air di dalamnya dan membuang sampah sembarangan. Kondisi ini ada juga yang bersifat statis atau tetap dengan kondisi geografi. Dan selanjutnya peristiwa alam yang bersifat dinamis seperti curah hujan yang tinggi, terjadinya pemandukan dan arus balik yang sedang terjadi pada muara sungai dan pertemuan sungai besar, penurunan muka tanah dan amblasan, dan pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. Untuk mengurangi risikonya, kita dapat melakukan kegiatan fisik dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang banyak menelan korban jiwa. Di antaranya tanah longsor ini merupakan tanah dengan konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan, dan tanah longsor ini akan terjadi pada suatu lereng jika ada keadaannya tidak seimbang. Tanah longsor ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Oke, terima kasih.